Kenapa Huzur menyampaikan ini di dalam pidato penutupan jalsa Qadian 2025? Huzur ingin menarik perhatian kita semua supaya setiap Ahmadi, setiap kita menyadari dan memahami bahwa kedudukan kita sebagai seorang Ahmadi itu merupakan suatu kedudukan yang istimewa. Kenapa disebut istimewa? Karena dengan menjadi seorang Ahmadi, dengan memenuhi setiap syarat-syarat menjadi seorang Ahmadi, kita berupaya untuk menghadirkan Allah Ta'ala di belakang diri kita. Ketika suatu wujud dengan kekuatan yang tidak terbatas ada di belakang seorang hamba, dengan sifat penolongnya, sifat kasih dan sayangnya, sifat kemahakayaannya, seluruh sifat-sifat mulia ada padanya, dan dia berada di belakang seorang hamba. Kekuatan dunia apalagi yang mau kita cari, Bapak dan Ibu? Hadirin hadirat sidang Jumat yang berbahagia, di dalam pidato penutupan Jalsah Salanah Qadian 2025 yang diselenggarakan pada beberapa hari yang lalu, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz, beliau menyampaikan sebuah kalimat yang perlu untuk kita sama-sama renungi. Beliau bersabda, seiring dengan berjalannya waktu, orang sering melupakan dasar dari yang mendasari mereka berbaiat, dan mereka mulai kehilangan tujuan sebenarnya dari menjadi seorang Ahmadi. Saya ingin memberikan sebuah permisalan untuk kita memahami pesan agung yang disampaikan oleh Hazrat Khalifah kepada kita. Sesuatu yang didapatkan atas dasar pemberian, nilainya akan jauh ketimbang kita mendapatkan sesuatu atas dasar upaya kita untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, seseorang mendapatkan sepeda motor yang itu atas dasar pemberian orang lain, maka nilainya itu akan jauh lebih rendah ketimbang seseorang berusaha untuk mengumpulkan uang, menabungnya, lalu dia membeli sebuah sepeda motor dan menjadi miliknya. Maka nilainya akan jauh. Karena bagi orang yang ia mendapatkan sesuatu atas dasar pemberian, ia akan luput untuk merawat dan menjaganya. Karena apa? Karena tidak benar-benar merasa memiliki itu. Tapi ketika dia mendapatkan sepeda motor setelah berusaha untuk mengumpulkan uang, lalu membelinya dan menjadi miliknya, maka ia akan merawatnya dan menjaganya. Begitu juga dengan masalah keimanan. Ketika kita menganggap bahwa keimanan kita adalah hanya sebatas sebuah konsekuensi bahwa karena orang tua saya Ahmadi, maka saya menjadi seorang Ahmadi. Maka identitas keahmadiyahannya tidak akan menjadi sebuah anugerah yang patut untuk dijaga dan dirawat. Berbeda halnya dengan orang-orang yang ia mendapatkan petunjuk, ia mendapatkan kebenaran melalui Jemaat Ahmadiyah setelah serangkaian perdebatan, setelah serangkaian pergolakan batin antara kepercayaan atau keyakinan yang lama dengan keyakinan yang baru. Maka identitas keahmadiyahannya akan menjadi sebuah anugerah yang harus dia rawat, bahkan dia harus kembangkan. Jadi
nilai perjuangan untuk mendapatkan sesuatu itu yang membuat menjadi beda. Tanpa nilai perjuangan ini, maka sesuatu itu akan terasa biasa saja. Tapi ketika nilai perjuangan itu ada, kita mendapatkannya susah-susah, maka kita akan berusaha untuk merawatnya dan mengembangkannya semampu kita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita, khususnya bagi diri kita, yang menjadi seorang Ahmadi sebagai sebuah konsekuensi. Bagaimana cara kita menghadirkan nilai perjuangan tadi, sehingga identitas keahmadiyahan itu menjadi sebuah anugerah yang patut untuk kita jaga sampai mati. Maka jawabannya adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hazrat Khalifah di dalam pidato beliau. Kita harus kembali kepada dasar yang mendasari kenapa kita menjadi seorang Ahmadi. Apa itu? Baiat. Baiat itu jual beli. Kita menjual diri kita kepada Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk suatu keuntungan tertentu. Karena tidak mungkin ada orang yang mau menjual sesuatu, lalu dia tidak berharap kepada keuntungan. Mustahil. Tidak mungkin ada orang yang sadar bahwa dia mau menjual sesuatu dengan sebuah kenyataan bahwa dia akan rugi nantinya. Tidak mungkin. Kita baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah semata-mata untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita baiat, kita akan menyaksikan cara kerja yang istimewa dari Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala menolong hambanya. Bagaimana Allah Ta'ala menjawab setiap doa-doa hamba-hambanya. Bagaimana Allah Ta'ala mengukuhkan langkah seorang hamba dikala ujian dan rintangan melanda. Semua hal ini, ketika itu kita saksikan bersama-sama, maka akan menciptakan suatu kelezatan tersendiri dalam ibadah. Ketika ada seruan panggilan ibadah kepada kita, maka itu tidak akan menjadi beban. Itu akan menjadi sebuah peluang, itu akan menjadi sebuah sarana yang kita dengan sangat yakin, kita dengan sangat sadar mau melakukan itu karena apa? Karena Allah Ta'ala akan menolong kita, akan menjawab doa-doa kita, akan mengukuhkan setiap langkah demi langkah kita. Hadirin, hadirat sidang Jumat yang berbahagia. Ada sebagian orang yang menyampaikan bahwa saya jarang melihat pemandangan-pemandangan serupa. Doa saya jarang terkabul. Sholat terasa hampa, pengorbanan terasa berat. Ketika ujian datang saya lebih banyak gak sabarnya. Kenapa? Karena jual beli itu menghendaki sebuah syarat. Ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak akan menghasilkan satu bentuk keuntungan. Jadi kalau kita menganggap bahwa baiat ini, identitas kita sebagai seorang Ahmadi adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang istimewa, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat apakah syarat-syarat jual beli itu, apakah syarat baiat itu, apakah syarat menjadi seorang Ahmadi itu sudah kita penuhi atau tidak. Hazrat Masih Maud alaihissalam sudah menetapkan 10 syarat baiat untuk menjadi seorang Ahmadi yang hakiki. Sudahkah kita menggantungkan setiap jengkal kehidupan kita di hadapan Allah? Kenyataannya masih sangat sulit sekali. Sudahkah kita dengan sekuat tenaga dawam, sholat 5 waktu, tepat waktu? Kenyataannya kita masih sering kalah.
dengan serangkaian kesibukan kita? Sudahkah kita bangun malam untuk mendirikan sholat tahajud? Seringkali kita dikalahkan dengan rasa kantuk kita. Sudahkah kita rajin membaca salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan suatu keyakinan bahwa sarana itu adalah pintu dari terkabulnya doa? Seringnya kita merupakan semua itu. Sudahkah kita rajin untuk beristighfar setiap hari? Menyatakan di hadapan Allah Ta'ala bahwa, ya Allah, hamba lemah, hamba berdosa, hamba penuh kesalahan. Lalu beriringan dengan itu, sifat rendah hati kita terpancar di dalam diri. Nyatanya kita masih susah untuk menempuh jalan-jalan itu. Sudahkah kita mementingkan urusan-urusan agama di atas kepentingan-kepentingan dunia kita? Kebanyakan yang lebih kita utamakan adalah urusan-urusan dunia. Kalau pertanyaan-pertanyaan ini masih sangat sulit untuk kita jawab di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, maka akan sangat berat sekali untuk bisa menyaksikan bagaimana cara istimewa Allah Ta'ala memperlakukan hamba-hambanya. Hadirin hadirat sidang Jumat yang berbahagia. Kenapa Huzur menyampaikan ini di dalam pidato penutupan jalsa Kadian 2025? Huzur ingin menarik perhatian kita semua supaya setiap Ahmadi, setiap kita menyadari dan memahami bahwa kedudukan kita sebagai seorang Ahmadi itu merupakan suatu kedudukan yang istimewa. Kenapa disebut istimewa? Karena dengan menjadi seorang Ahmadi, dengan memenuhi setiap syarat-syarat menjadi seorang Ahmadi, kita berupaya untuk menghadirkan Allah Ta'ala di belakang diri kita. Ketika suatu wujud dengan kekuatan yang tidak terbatas ada di belakang seorang hamba, dengan sifat penolongnya, sifat kasih dan sayangnya, sifat kemahakayaannya, seluruh sifat-sifat mulia ada padanya, dan dia berada di belakang seorang hamba. Kekuatan dunia apalagi yang mau kita cari, Bapak dan Ibu? Huzur menarik perhatian kita lewat pidato beliau supaya kita bisa memahami kedudukan ini. Kedudukan yang setiap orang tidak bisa rasakan. Memang 10 syarat baiat merupakan suatu jalan ruhani yang tidak mudah untuk ditempuh. Tapi di tengah zaman di mana seseorang mudah sekali untuk tergelincir, di suatu zaman yang mudah sekali orang untuk digelincirkan oleh kekuatan-kekuatan setan dan iblis, jalan-jalan keruhanian menjadi seorang Ahmadi yang termaktub di dalam 10 syarat baiat ini adalah satu-satunya cara untuk kita membentengi diri kita dari serangan-serangan tersebut. Mudah-mudahan pesan dari Huzur ini bisa kita resapi untuk memulai tahun 2026. Karena kesadaran untuk menjadi seorang Ahmadi yang hakiki, untuk bisa melaksanakan 10 syarat baiat, itu adalah langkah awal yang harus kita tempuh dahulu sebelum kita mengarungi berbagai macam tuntutan-tuntutan agama setelah itu. Wa akhirul dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.